Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsabila Azahra dengan NIM 13026242020. Kali ini akan mempresentasikan tentang topik pembahasan pendidikan Indonesia prakemerdekaan dengan subtopik pembahasan pendidikan di masa Islam dan Portugis. Proyek UAS mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Vina Serevina MM. Baik, pendidikan di Indonesia terbagi menjadi beberapa tahapan yang berbeda di setiap masanya, mulai dari pendidikan masa Hindu-Buddha yang kental dengan keagamaan dan juga kebudayaannya, yang khas dengan Hindu-Buddha pastinya ya. Kemudian ada masa Islam yang tidak bisa dilepaskan dari khasnya pesantren ataupun pendidikan Islam di langgar, musola dan sebagainya. Kemudian ada pendidikan masa kolonial yang dimana untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bangsa Barat, serta pendidikan masa Jepang yang juga erat dengan kepentingan penjajah. Pendidikan di Indonesia setiap masanya memiliki ciri khas, perbedaan sendiri, mulai dari karakteristik, tujuan, konten pembelajaran, sarana prasarana, dan juga sistemnya secara keseluruhan. Untuk learning outcome-nya, itu pertama, mempelajari sejarah pendidikan Indonesia prakemerdekaan. Yang kedua, memahami makna sejarah pendidikan Indonesia prakemerdekaan. Dan yang ketiga, mengetahui sejarah pendidikan di Indonesia prakemerdekaan. Oke, di sini kita akan membahas tentang pendidikan masa Islam dan juga pendidikan Portugis. Pertama, pendidikan masa Islam. Pendidikan Islam itu berlangsung sejak 14 abad ke-14, yang dimana tujuannya untuk membina anak didik berdasarkan nilai-nilai agama Islam, serta mengajarkan ilmu agama agar dapat mengamalkan syariat Islam dengan benar. Kemudian masuknya Islam ke Indonesia itu dilakukan secara damai, yang dimana Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai teori, secara damai melalui pendekatan baik dari kalangan rakyat biasa hingga bangsawan dan juga penguasa. Untuk perkembangan pendidikan Islam di Indonesia itu dimulai dengan pendidikan informal melalui kontak pribadi antara mubalik dan juga masyarakat, yang dimana kemudian berkembang menjadi pendidikan non-formal di masjid, hingga berkembang menjadi pendidikan formal di pesantren, daya, maktab madrasah, dan perguruan tinggi lainnya. Nah, ini pola pendidikan pesantren dengan metode kelompok dan juga ada yang dengan metode individu, di mana pengajaran kitab-kitab karangan ulama, salaf, serta bahasa Arab. Sistem pendidikan di pesantren bersifat fleksibel, tanpa batasan waktu, dan juga pesantren ini bertahan selama berabad-abad dengan pola kehidupan yang unik yang menjadi ciri khas dari pesantren itu sendiri. Untuk konten pembelajaran itu berfokus pada Al-Quran dan juga kitab, yang dimana pada masa awal pendidikan Islam, pengajaran berfokus pada Al-Quran dan kitab-kitab klasik yang dilaksanakan di tempat ibadah seperti langgar atau musola ataupun pesantren. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan di masa Portugis. Nah, Portugis ini datang di Ternate pada abad ke-16. Dia ingin menyebarkan agama ataupun gospel, yang dimana dari gospel ini akhirnya mereka mendirikan sekolah seminarie dan juga sekolah serupa di Solor. Nah, dari sekolah seminarie dan juga sekolah serupa di Solor itu mendapatkan atau mampu membaptis banyak orang, dan juga bisa menjadi banyak dari yang dibaptis itu menjadi pendeta, dan dari pendeta-pendeta tersebut dikirimkan ke sekolah agama Katolik di Goa. Nah, berikut ini adalah gambaran dari sekolah seminarie ataupun sekolah yang serupa dengan seminarie yang ada di Solor. Nah, jadi pada saat itu mereka memperkenalkan sistem pendidikan Eropa dan menggantikan sistem sorongan. Sorongan itu pembelajaran kitab-kitab. Nah, gantinya itu gimana? Gantinya pertama mencetak para pendeta dan juga misionaris yang tadi sempat saya bilang. Kemudian menghafal katekismus Roma. Kemudian diajarkan kalistung, yaitu baca, tulis, dan hitung. Diajarkan bahasa Latin. Lalu ada juga model klasikal di mana pembelajaran dalam kelas sampai saat ini juga masih diadaptasi ya. Kemudian ada juga meja kursi untuk pendengar, di mana pendengar itu adalah siswa, dan juga papan tulis untuk penyeminar atau guru. Walaupun demikian, di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Portugis itu diperbolehkan hanya untuk anak-anak dari pemuka pribumi. Kemudian dari sekolah itu kurikulum itu tidak terlalu fokus dengan mengembangkan potensi dari masyarakat lokal, namun lebih fokus terhadap pemenuhan kebutuhan dari Portugis seperti ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Kita ke studi kasus Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Cemas 2045. Indonesia Emas 2045, Indonesia jadi negara maju.
Di umur yang ke-100, tepatnya tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia yang 70% dalam usia produktif. Indonesia juga diproyeksi akan menjadi negara dengan ekonomi yang lebih mumpuni dengan 9.100 miliar US dollar PDB, 30.000 US dollar PDB per kapita, dan 82% penduduk kelas menengah. Namun, melalui dokumen white paper yang dirilis Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, proyeksi itu terancam gagal. Loh, kira-kira kenapa ya? Latar belakang, pada tahun 2045 Indonesia diproyeksi sebagai Indonesia maju dengan bonus demografis 70% dari penduduk Indonesia berusia produktif. Namun hal tersebut terancam gagal dikarenakan bagi perekonomian Indonesia yang karena populasinya sebagian besar adalah kaum muda yang produktif justru terancam menjadi Indonesia cemas dikarenakan supply dan demand itu nggak seimbang. Kita memiliki banyak sekali pekerja, namun kita tidak dipungkiri kita tidak memiliki banyak lowongan pekerjaan, dan lowongan pekerjaan itu juga pastinya banyak banget syarat yang harus kita penuhi. Nah, dari lowongan kerja yang sedikit, syaratnya yang banyak, melebihi atau mencukupi dari populasi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena pendidikan di Indonesia itu masih mempersiapkan para pelajarnya sebagai pekerja, bukan sebagai pemilik pekerjaan ataupun pembuka lowongan kerja. Ditambah dengan banyaknya perusahaan asing di Indonesia menyebabkan Indonesia sebagai penyumbang perekonomian bangsa asing. Kenapa demikian? Karena dari perusahaan tersebut itu kan milik dari bangsa asing. Nah, dari bangsa asing itu kita menyumbangkan tenaga kita untuk kesuksesan dari perusahaan tersebut. Nah, apa input masalahnya? Input masalahnya adalah apakah populasi di Indonesia bisa produktif di tahun 2045? Yang kedua, apakah lowongan pekerjaan di Indonesia bisa seimbang dengan populasi di 2045? Dan ketiga, apakah Indonesia akan terus menjadi suplai ketenaga kerjaan untuk perusahaan asing? Proses penyelesaian masalah, populasi Indonesia akan produktif pada tahun 2045 jika lowongan pekerjaan di Indonesia bisa seimbang di tahun 2045, seimbang dengan populasi. Kemudian kedua, lowongan pekerjaan di Indonesia akan seimbang dengan jumlah populasi jika generasi sekarang dipersiapkan sebagai pembuka lowongan pekerjaan. Dan yang ketiga, Indonesia akan menjadi suplai ketenaga kerjaan bagi bangsa sendiri jika lowongan pekerja di dalam negeri lebih banyak, memadai, dan juga berkembang dibandingkan lowongan pekerjaan di perusahaan asing. Output masalahnya, ketidakseimbangan populasi ini di lowongan kerja menyebabkan banyaknya pengangguran di tahun 2045. Yang kedua, lowongan pekerjaan Indonesia akan senantiasa sedikit jika para pelajar masih dipersiapkan sebagai pekerja dibandingkan pembuka lowongan pekerjaan. Yang ketiga, Indonesia akan senantiasa menjadi suplai ketenaga kerjaan bagi perusahaan asing apabila para pelajar masih dipersiapkan sebagai tenaga kerja dibandingkan dengan pembuka lowongan pekerjaan. Lalu feedbacknya adalah untuk menciptakan populasi yang produktif, maka dibutuhkan lowongan pekerjaan yang memadai, yaitu seimbang antara lowongan pekerjaan dan juga populasi sehingga tidak menghasilkan angka pengangguran yang tinggi. Kemudian kedua, evaluasi terhadap pendidikan dan tujuan pendidikan untuk menciptakan generasi yang mampu membuka lowongan pekerjaan untuk Indonesia 2045. Untuk yang ketiga adalah evaluasi terhadap pendidikan dan metode pembelajaran guna mempersiapkan generasi yang mampu bersaing dengan perusahaan asing dalam persaingan global tahun 2045. Masa Islam tidak bisa dilepaskan dari khasnya pesantren atau pendidikan Islam di langgar, musola, dan sebagainya. Yang terakhir adalah pendidikan masa Portugis, itu kental dengan penyebaran agama Katolik dan ciri khas kebaratan. Berikut ini adalah daftar pustaka yang dikutip. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.